Shalom adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik, Kak Fiani tahu adik-adik Star Kids di rumah ini adalah anak-anak yang manis, yang dengar-dengaran, dan pastinya akan mengikuti ibadah Star Kids ini dengan baik, yaitu tidak sambil makan, tidak sambil minum, dan tidak sambil tidur-tiduran, tapi sudah siap dengan baju yang baik, celana yang baik, dan sudah mandi bersih-bersih, dan akan mengikuti Star Kids dengan baik. Oke adik-adik, silakan tempatkan handphone kalian atau laptop kalian di tempat yang terbaik, dan ayo ikuti lagu yang akan kita nyanyikan dengan gerakan-gerakannya. Berikanlah padaku
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Terima Yesus. kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sembah Tuhan. Mari adik-adik kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari kita satu dalam doa. Adik-adik di rumah dengan sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami Bapa sampai dengan saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berikan kami hati yang rindu dan haus dan lapar akan firman-Mu. Biarlah Engkau memakai Kak Nita yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu dengan hikmat dan akal budi yang baru daripada Engkau, sehingga Kak Nita sebentar dapat menyampaikan firman-Mu dengan sebaik mungkin dan dapat kami mengerti dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali Kanita saat ini bisa jumpa adik-adik lagi walau hanya lewat channel YouTube. Kita boleh saling menyapa, boleh saling bersuka cita dan boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama merayakan Paskah, tapi tahun ini Paskahnya beda dari tahun-tahun sebelumnya adik-adik. Kenapa? Karena hampir semua kita, bukan hanya kita Star Kids, tapi teman-teman kita juga di seluruh Indonesia bahkan di beberapa negara, Paskah 2020 di rumah aja. Beda ya adik-adik, tapi kita akan lihat ya sebenarnya Paskah itu di mana saja tidak akan mengurangi esensi dari Paskah itu, tidak mengurangi makna dari Paskah itu walaupun kita di rumah saja. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan cerita. Kanita akan menceritakan satu kisah yang terjadi di Mesir, bagaimana Paskah itu berlangsung di sana. Ketika bangsa Israel ada di tengah-tengah bangsa Mesir, di mana saat itu mereka hidup dalam perbudakan. Dan saat itu karena mereka sudah mulai merasa sangat menderita. Sehingga mereka menjerit kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan menjawab doa mereka. Dan saat itu adik-adik Tuhan mengirim Musa dan Harun untuk menghadap Raja Mesir yaitu Raja Firaun. Nah adik-adik Musa dan Harun berkata kepada Firaun, Tuhan berkata bahwa engkau harus membebaskan umatnya Israel. Kalau tidak, kalian akan mengalami hal-hal buruk. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan. Nah, dan kita lihat selanjutnya, maka Tuhan mengubah semua air di Mesir menjadi darah, tak ada yang bisa diminum. Ya air kalau sudah jadi darah ya adik-adik, jangankan diminum. Kita lihat aja sudah ngeri, cium baunya yang bau asam, bau busuk. Pasti tidak ada yang mau minum air yang berwarna, berasa dan berbau. Nah itu yang terjadi, yang Tuhan lakukan bagi Mesir karena Firaun tidak mau mendengarkan Tuhan. Nah bahkan ya Tuhan memenuhi rumah orang Mesir dengan katak. Waduh adik-adik bayangkan ya bagaimana kalau rumah kita dipenuhi dengan katak, di mana-mana katak. Itu sangat mengerikan dan menjijikan. Tetapi tetap saja Firaun tidak mau mendengarkan.
Apalagi yang Tuhan buat? Tuhan memenuhi seluruh langit Mesir dengan nyamuk. Adik-adik kalau tidur ada 1, 2 ekor nyamuk, 3, 4, 5 nyamuk bisa tidur? Pasti tidak bisa tidur. Apalagi ini beribu-ribu nyamuk memenuhi Mesir saat itu. Itu pasti sangat mengganggu. Nah, kita lihat di sini apakah Firaun mau mendengarkan suara Tuhan? Mau melepaskan bangsa Israel? Tidak juga. Waduh, kita lihat ya bagaimana Tuhan kemudian menghajar negeri Mesir dengan lalat pikat. Adik-adik, kalau ada lalat di atas makanan kita, adik-adik bisa makan? Pasti jijik. Apalagi ini ratusan lalat, semua dipenuhi dengan lalat. Tapi tetap saja Raja Firaun tidak mau mendengarkan. Kita lihat apalagi yang Tuhan buat. Nah, maka Tuhan membunuh semua hewan di Mesir. Nah, zaman itu kekayaan bangsa-bangsa zaman itu diukur dari salah satunya dari ternaknya, hewan peliharaannya, itu kebanggaan mereka. Dan saat itu Tuhan membunuh semua hewan di Mesir. Kuda, keledai, unta, domba, sapi dan kambing semuanya mati. Lalu orang-orang Mesir dipenuhi borok, badannya dipenuhi dengan borok adik-adik. Wah, apakah Firaun mendengarkan? Tidak juga. Dia tetap mengeraskan hatinya. Nah, Tuhan kemudian mendatangkan hujan es. Bukan salju adik-adik. Kalau salju adik-adik bisa main lari-lari, bikin boneka-boneka salju. Seperti Olaf, pasang wortel hidungnya, pasang mulut. Itu tidak seperti ini hujan es, gumpalan-gumpalan es yang pasti akan sangat mengganggu. Selain kedinginan, itu sangat mengganggu. Tidak bisa keluar rumah karena hujannya hujan es. Nah, kita lihat di sini. Bahkan ya, hasil gandum dan kebun dari bangsa Mesir ini saat itu hasil panen mereka itu dihancurkan oleh hujan es ini. Rusak semua tanaman-tanaman mereka, baik gandum maupun rami. Semuanya rusak karena hujan es. Lalu ia mengirim belalang menghabisi semua buah-buahan. Tadinya ya kalau cuma gandum sama rami yang kena hujan es, mungkin masih berpikir seperti ini ya bangsa Mesir. Kan masih ada buah-buahan, masih ada anggur, masih ada kurma, masih ada buah-buahan lainnya yang bisa kita makan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan juga akhirnya di sini mengirim belalang untuk menghabisi buah-buahan yang ada di Mesir saat itu. Tapi Firaun masih saja mengeraskan hatinya. Nah, maka Tuhan kemudian mengirim kegelapan ke seluruh negeri. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana hidup dalam kegelapan. Nah, kita mati lampu saja, gak usah 1 jam, setengah jam, 1/4 jam. Pasti kita sudah tidak tahan, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melihat apa-apa situasi di sekitar kita. Kita jalan bisa tabrak-tabrak. Tidak bisa nonton TV. Kalau zaman dulu sudah ada TV ya, tapi zaman dulu aktivitas semuanya tidak bisa karena kegelapan memenuhi negeri. Nah, kita lihat di sini. Apakah Firaun mau mendengarkan suara Tuhan? Tidak juga. Wah, adik-adik, Tuhan pun mengeraskan hati dari Firaun ini. Dan Tuhan berkata,
Aku akan membunuh setiap anak sulung laki-laki di Mesir dan semua anak sulung hewannya. Wah, Tuhan sudah benar-benar murka adik-adik karena kekerasan hati dari Firaun. Kenapa? Kita lihat ya, dari tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, katak. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat pikat. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam, barah yang tadi borok ya di badan-badannya bangsa Mesir ya. Tulah ketujuh, hujan es. Tulah kedelapan, belalang. Dan tulah kesembilan, gelap gulita. Tapi Firaun masih keras hati juga, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya ya, apa yang akan Tuhan buat. Di sini Tuhan murka dan berkata, aku akan membunuh setiap anak sulung laki-laki di Mesir dan semua anak sulung hewannya. Wah, ini Tuhan sudah benar-benar marah adik-adik. Dan di sini ya Tuhan memerintahkan ya, umatku harus menyembelih seekor domba, memakan dagingnya dan mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah mereka. Itu perintah Tuhan saat itu. Dan di sini dikatakan, aku akan melihat darah itu. Ini kata Tuhan ya, aku akan melihat darah itu dan melewati rumah mereka. Jadi ketika nanti murka Tuhan ya datang atas bangsa Mesir, di mana tadi Tuhan sudah sangat murka akan membunuh anak-anak sulung dari orang-orang Mesir dan hewan-hewannya juga. Di sini Tuhan katakan, aku akan meluputkan bangsa Israel dengan catatan perintah Tuhan, umatku harus menyembelih seekor domba, memakan dagingnya dan mengoleskan darahnya di ambang pintu rumahnya. Dan aku akan melihat darah itu dan melewati rumah mereka. Anak-anak mereka tidak akan mati. Nah, adik-adik bisa baca itu di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Nah, sebutkanlah peristiwa ini Paskah, itu firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, dan kalian harus selalu mengingatnya. Orang Israel taat, namun semua putra sulung dari Mesir mati. Juga putra Firaun akhirnya mati juga karena punya putra sulung ya waktu itu. Karena Firaun tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, dibebaskannya lah bangsa Israel. Ketika tulah ke-10 itu datang dan sampai akhirnya semua anak sulung di Israel mati. Dan kita lihat di sini termasuk anak sulung dari Raja Firaun. Dan akhirnya dia membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingin belajar, ingin baca tentang 10 tulah ini, adik-adik bisa buka di rumah ya, di Alkitab. Ya masih banyak waktu, seminggu berjalan ini ada beberapa pasal ya, 7 sampai 12 pasal tentang 10 tulah ini. Adik-adik bisa setiap hari ambil bagian baca ayat-ayatnya dari Keluaran 7 sampai dengan Keluaran 12. Nah, adik-adik, kita melihat di sini ada satu hal ya, yang Kak Nita lihat yang menarik di sini. Kita lihat ya, ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih hewan dan memakan dagingnya, dan kemudian
darah dari hewan itu ditaruh ya di atas di pintu gerbang setiap rumah dari bangsa Israel. Dan saat itu kita tahu bangsa Israel itu apakah ketika Tuhan murka Tuhan datang terhadap anak-anak sulung yang ada di situ, karena bangsa Israel hidup di tengah-tengah bangsa Mesir. Tuhan perintahkan seperti itu. Ketika Tuhan datang, kalau anak-anak sulung mereka ya, anak-anak sulung bangsa Israel ini jalan-jalan di luar gerbang ya, jalan-jalan ke rumah temannya di sebelah, ke depan jalan, kira-kira apakah mereka akan diluputkan? Perintah Tuhan sangat jelas saat itu ketika mereka menyembelih kambing domba itu, dagingnya dimakan, darahnya ditaruh di gerbangnya, mereka disuruh diam di dalam rumah. Supaya ketika Tuhan datang, murka Tuhan datang atas anak-anak sulung dari bangsa Mesir, Tuhan melihat tanda darah di setiap pintu rumah dari bangsa Israel. Berarti mereka yang ada di dalam rumah itu adalah bangsa Israel, anak-anak sulung dari bangsa Israel, umat pilihan Allah ini. Dan mereka diluputkan, anak-anak sulung mereka tidak mati. Mereka dalam arti mereka itu ada dalam perlindungan Tuhan. Nah adik-adik, ternyata tadi dikatakan sebutlah peristiwa ini Paskah dan ingatkan terus turun-temurun sampai kepada kita saat ini. Adik-adik, kita percaya kita adalah umat Israel rohani, umat pilihan Allah. Dan pesan itu, pesan Paskah itu juga, itu pesan itu disampaikan kepada Kanita, Kak Soan, Kak Elin, Kak Kesha, Kak Fiani, Kak Kiki, ada Kak Doni dan semuanya, dan adik-adik yang ada di rumah, termasuk orang tua kita, mama, papa, tante, om, kakak, adik, saudara-saudara kita, Israel rohani, di mana jaminan perlindungan Tuhan itu menjadi bagian kita saat kita ada di dalam Dia, kita taat terhadap perintah Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan lewat kebenaran firman-Nya. Jadi ternyata adik-adik, Paskah itu bukan tentang cari telur, hunting telur. Kita pernah bikin ya, Star Kids pernah 3 tahun atau 4 tahun lalu ya Kak Elin. Kita di rumah alam, kita sembunyi-sembunyi telur. Adik-adik cari telur, hunting telur, seru ya. Dan kemudian ibadah kenaikan kita juga di rumah alam. Terus beberapa tahun lalu kita di gereja kumpul-kumpul, di sini ada telur Paskah. Adik-adik semua, orang tua semua kita ambil telur, pulang bawa telur Paskah. Dan pernah juga kita kemana ya? Bunaken. Di kapal kita merayakan sukacita itu, kemenangan itu. Di atas kapal kita turun ke pantai, kita bikin games di sana. Dan adik-adik mungkin bertanya-tanya, Kak, tahun ini kok beda ya? Kita di rumah aja. Ada yang status hashtag di rumah aja. Paskah 2020 di rumah aja. Ternyata bukan kita aja yang di rumah. Ternyata bangsa Israel zaman itu juga Paskahnya di mana? Di rumah aja. Adik-adik masih bisa ke halaman ya waktu itu. Ini anak-anak sulung dari bangsa Israel, anak-anak dari bangsa Israel, mama papanya, keluarganya semua ada di dalam rumah mereka masing-masing. Karena rumah mereka ditandai sebagai perlindungan supaya mereka diluputkan dari maut. Nah adik-adik, kita lihat ya bagaimana pesan Tuhan bagi setiap kita, adik-adik Star Kids atau semua adik-adik juga yang lagi nonton channel YouTube Star Kids ini. Karena kita baru melewati ya suasana Paskah dan kita percaya kita semua adalah umat-umat pemenang yang sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Terus adik-adik saat ini mungkin kita berpikir apa pesan Tuhan bagi Kanita, bagi adik-adik Star Kids, bagi kita semua saat ini. Nah di sini ya, bukan mungkin tapi pasti ya adik-adik,
pesan Tuhan datang itu merupakan kabar baik buat Kanita dan buat adik-adik semua dan buat semuanya. Semua yang percaya kepada Yesus. Kabar baiknya adik-adik, ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup kita, Dia memerintah di dalam kehidupan kita, maka karya penebusan itu menjadi bagian kita semua. Jadi bagian Kanita, jadi bagian adik-adik, jadi bagian kita semua yang percaya. Nah adik-adik, ini ya kalau Kanita bisa gambarkan seperti ini. Ini salib Kristus. Tidak ada lagi Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kenapa? Karena Dia sudah bangkit, naik ke surga. Dia sudah menang dan kita lebih dari pemenang. Nah ini hati kita adik-adik. Mungkin adik-adik berkata, Kanita, saya kan masih kecil, masih anak-anak. Apa pentingnya ya? Apa perlunya ya kematian Tuhan Yesus itu buat saya? Saya kan masih kecil, saya masih anak-anak. Kita lihat adik-adik. Ini hati Kanita, hati adik-adik, hati kakak kita, adik kita, mama papa kita, saudara-saudara kita, hati kita semua. Termasuk hati adik-adik Star Kids. Nah, hati yang tadinya bersih ya, bersih. Tidak ada noda, tidak ada coretan satupun, tidak ada cacat celah. Ini hati kita. Kemudian adik-adik mulai berbohong. Masih bersih? Sudah mulai kotor hati kita. Adik-adik mulai berdusta. Kita taruh di sini. Dusta. Makin kotor hati kita. Kemudian kita mulai tidak dengar-dengaran, melawan mama papa, melawan orang tua, guru di sekolah. Apalagi mulai memberontak, mulai tidak jujur. Banyak sekali ya adik-adik, banyak. Sampai hati kita ini kemudian dia jadi kotor adik-adik. Tidak bersih lagi seperti semula. Tapi kan Kak, ini bisa dihapus, ini bisa dihilangkan. Misalnya dosa-dosa kita ini kan bisa minta tolong mama, papa untuk menanggung dosa saya. Tidak bisa. Kok tidak bisa Kanita? Mama itu paling sayang dengan saya Kak. Paling sayang saya. Papa apalagi paling mengasihi saya. Apalagi nenek saya. Apa saja yang saya minta pasti dikasih. Pasti mama papa saya, nenek saya tidak akan mau membiarkan saya seperti ini Kak Nita. Iya adik-adik benar. Mama papa kita begitu mengasihi kita. Nenek kita, kakek kita, mungkin orang terdekat kita begitu mengasihi kita. Gembala kita mengasihi kita. Kak Sohan mengasihi kita. Kak Kesha, Kak Fiani, semua mengasihi kita. Dan mereka mau menebus dosa kita. Meskipun mereka mau, tapi mereka tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena mama papa kita, kakak kita, adik kita, oma opa kita, kakek nenek kita, pendeta kita, semua adalah manusia seperti Kanita,
seperti adik-adik semua. Kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Jadi kita tidak bisa, kita sebagai sesama manusia tidak bisa. Jadi adik-adik ini tidak bisa berharap bahwa orang tua kita akan menolong kita dalam hal ini. Hanya satu manusia, satu pribadi, satu manusia yang tidak bercacat celah, yaitu Yesus, manusia Yesus yang adalah Allah sendiri yang datang ke dunia ini, yang mau berkorban, yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kanita, dosa adik-adik, dosa mama papa kita, dosa semua isi dunia ini. Kita lihat harusnya kita yang menanggung semua itu. Tetapi karena kasih Allah, Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi bagaimana caranya adik-adik? Tuhan sudah mati, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Bahkan sudah bangkit, sudah menang. Dan harusnya kita ini adalah umat-umat pemenang, lebih dari pemenang. Tapi bagaimana caranya? Kita undang Yesus masuk ke dalam hati kita. Ini tadi hati kita yang kotor ya, yang bohong, yang yang tidak taat, yang berontak dengan orang tua, yang tidak dengar-dengaran. Ada banyak lagi hal dosa-dosa yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Kita undang Yesus masuk ke dalam hati kita. Ya, kita lihat bagaimana, apa yang akan terjadi ketika kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Dia sudah masuk ke dalam hati kita yang tadi sudah penuh dengan dosa yang kotor, dengan berbagai macam hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tadi dosa-dosa kita. Kita berbohong, kita berontak, kita tidak taat, tidak dengar-dengaran. Tapi ketika kita undang Yesus masuk ke dalam hati kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita lihat apa yang akan terjadi adik-adik. Tadi hati kita yang sudah kotor, yang penuh dengan tadi coretan-coretan ya, ada kebohongan, ada tidak taat, tidak dengar-dengaran, berontak. Ketika kita tadi undang Yesus masuk ke dalam hati kita, darah Yesus membasuh dosa kita. Hati kita dipulihkan menjadi hati yang baru. Luar biasa ya Tuhan itu. Nah, kita lihat karena kasih Tuhan bagi Kanita, bagi adik-adik Star Kids, bagi seisi dunia ini, bukan saja kita, bukan hanya kita. Mungkin ada dia bilang, tapi Kak, mereka kan orang berdosa, mereka kan melakukan berbagai macam kejahatan Kak. Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk buat Kanita saja atau adik-adik Star Kids saja, tapi memang untuk orang berdosa yang mau mengundang dia masuk ke dalam hatinya, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mau menerima dia memerintah di dalam hatinya. Maka sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu jaminan firman Tuhan. Dengan hati orang percaya, orang ini berbicara siapa saja yang percaya kepada siapa? Yesus, dan dibenarkan
dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi karya penyelamatan Tuhan di atas kayu salib itu bukan hanya untuk Kanita, bukan hanya untuk adik-adik Starkids, tapi untuk semua orang yang percaya itu dibenarkan dan dengan mulut mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mazmur 84 ayat 11a. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Selesai. Hari ini ayat hafalannya Roma 10 ayatnya yang ke-10. Adik-adik hafal ayat hafalan ini yang tadi ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, ayat hafalan ini nanti seperti pertemuan sebelumnya, adik-adik bisa rekam, minta tolong mamanya, papa atau kakaknya atau saudaranya bisa rekam dan bisa kirim ya WA ke Kak Soan. Nanti ini yang selama ya kita masih beribadah seperti ini, belum ada pertemuan di ruang Starkids, kita akan terus menghafal ayat hafalan. Jadi adik-adik yang hafal ayat hafalan setiap pertemuan, setiap siaran ini, ya adik-adik nanti akan diakumulasi. Nanti yang paling banyak menghafal pada pertemuan nanti kita berdoa secepatnya semua wabah ini cepat berlalu. Kita berdoa dan kita bertemu nanti bersama-sama di ruang Starkids dan di situ nanti adik-adik akan menerima hadiah dari kakak-kakak Starkids. Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Mari dengan sikap berdoa dan sikap penyembahan kita mau menutup ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga, menuntun kami, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Saat ini kami sudah selesai beribadah Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.